Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini siswa-siswi sekalian, sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, Iya. mudah-mudahan sih harapan saya sehat-sehat semua. Walaupun cuacanya ini agak mendung, ya biasalah karena pergantian cuaca. Nah, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, eh, baiknya kita absen dulu ya. Siapa-siapa sih yang nggak masuk hari ini? Karena ini pertemuan kedua. Kemarin kan kita sudah pertemuan pertama. Nah, jadi Bapak mau lihat dulu siapa-siapa yang belum hadir. Kira-kira siapa ya? Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang belum hadir siapa kira-kira? Siti Fatimah, Pak. Izin masih, Pak. Oh gitu ya. Siti Sakit. Fatimah, Pak. Oke lah. Oke. Ya sudah nggak apa. Yang penting yang ada ini bisa belajar. Nanti yang teman-teman yang lain kan nanti bisa kita kasih tayangan lain atau recordnya aja ya. Oke. Iya, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan Agus, silahkan dipimpin doanya. Ya, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak. Terima kasih. Kemudian pada pembelajaran kali ini, sebelumnya Bapak mau nanya nih, kemarin kan kita udah belajar ini tentang materi kerja keras dan tanggung jawab ya. Jadi ini materi kedua tentang tanggung jawab ya. Nah, kemarin kan tentang kerja keras. Ada yang ingat kira-kira kerja keras itu apa ya kira-kira ya? Firman tahu kerja keras itu apa? Bekerja secara sungguh-sungguh, Pak. Oh iya sip, bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencapai Tujuan. Tuan, Pak. Kemudian untuk tahap kedua ini, pembelajaran kedua kita masuk ke tanggung jawab ya, karena materi yang di bab ini kita belajar tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab. Kemudian tanggung jawab itu kira-kira apa? Ada yang tahu? Agus ngerti? Tanggung jawab itu, Pak, kita mempertahankan apa yang disuruh orang, Pak. Mempertahankan Iya, apa Pak. yang iya ngerti ya. Oke. Kemudian tujuannya apa sih? Biar kita tanggung jawab, nanti dengan bertanggung jawab itu diharapkan ya, sesuai setelah pembelajaran ini nanti kita bisa mengerti apa itu tanggung jawab, terus bagaimana cara melaksanakannya, kemudian bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat. Seperti itu ya tujuannya ya. Oke, baiklah, selanjutnya adalah sebelum kita masuk ke slide materi, maka Bapak sedikit akan sampaikan acuan pembelajaran kali ini, yaitu pertama metode yang kita akan laksanakan adalah tanya jawab, kemudian nanti ada diskusi ya, kemudian nanti ada slide itu seperti itu ya. Nanti tata caranya ketika penayangan slide PPT atau video, nanti silahkan kalian mencatat segala informasi yang berkaitan dengan materi hari ini. Selanjutnya ketika nanti diskusi, diharapkan kalian juga mencari informasi lain ya, yang berkaitan dengan materi tersebut. Harapannya seperti itu. Kemudian dalam pembelajaran ini yang akan dicapai adalah yang
disebut tujuan pembelajaran, diharapkan kalian semua nanti bisa memahami tentang makna tanggung jawab, kemudian tata cara membiasakan atau melaksanakan tanggung jawab itu sendiri. Yang terakhir adalah kalian mengetahui landasan dasar atau establishment dalil tentang tanggung jawab tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ya. Silahkan dilihat, ini Bapak ada screen ya, ada screen tentang PPT tentang tanggung jawab. Coba dilihat di layar kalian, di situ sudah ada. Oke, ya. Nah, pertama adalah kita lihat dari pertama ya. Saya ulang lagi, ini kan di bab 3 ya, nikmatnya kerja keras dan tanggung jawab, kita bagian kedua. Coba dilihat di pertama, ada yang bisa menggambarkan atau membaca dari gambar ini enggak kira-kira? Silakan coba. Di Sarip, bisa Sarip? Oh iya, baik Pak. Jadi dari gambar ini bahwa kita diajarkan bertanggung jawab itu pertama adalah keluarga Pak. Jadi ibu itu memberikan pelajaran kepada anaknya, mempelajari namanya tanggung jawab. Setelah itu objeknya itu kepada guru. Guru nantinya memberikan lagi pembelajaran makna tanggung jawab seperti itu. Dan setelah itu kita menganalisis bahwa di kehidupan masyarakat, karena di situ ada gambar share, memaknai bahwa kita bertanggung jawab kepada orang lain apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Terus ke gambar berikutnya Pak, pray ya, pray di situ artinya tanggung jawab itu bukan hanya kepada manusia, tapi juga kita bertanggung jawab apa yang sudah diberikan kepada Allah kepada kita, yaitu tanggung jawab perintahnya dan segala larangannya kita harus jauhi. Terus seterusnya dan akhirnya endingnya karena orang-orang bertanggung jawab itu insya Allah menjadi sukses. Dan itu Oke. kembali lagi kepada sukses kita kepada orang tua. Seperti itu Pak. Oke, mantap analisisnya ya. Ini kayak gini ya teman-teman ya, anak-anak sekalian, menganalisis seperti itu dari gambar aja udah kelihatan ini ya. Anak Sarip ini cerdas kayaknya. Beri applause dulu ya buat Anak Sarip. Amin. Terima kasih Oke. Pak. Ya Pak, Oke. dari dulu memang cerdas Pak. Oke, selanjutnya. Terima kasih Firman. Ya, Nah, kemudian dalam bab ini kita akan mempelajari itu apa itu makna tanggung jawab, kemudian dalil-dalilnya, kemudian nanti bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari, dan yang terakhir hikmahnya. Tapi nanti hikmah kita nggak bahas di sini, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya adalah makna dari tanggung jawab. Tanggung jawab itu secara bahasa artinya kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi manusia melakukan sesuatu itu walaupun disengaja atau tidak sengaja, maka itu bisa menjadi tanggung jawabnya. Kemudian makna tanggung jawab kedua adalah berkaitan dengan konteks sebagai pribadi. Maksudnya adalah sebagai pribadi individu manusia itu, maka di sini intinya manusia itu akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, bagaimana sih tanggung jawab dengan konteks sosial, yaitu tanggung jawab yang berkaitan dengan nilai-nilai yang diperankan oleh seseorang sebagai makhluk sosial yang harus dipertanggungjawabkan sehingga tidak akan mengganggu keharmonisan hidup antara dirinya dengan kehidupan sosial. Kemudian bagaimana tanggung jawab dengan konteks dalam keimanan. Maknanya adalah tanggung jawab itu menuntut atau menurut keyakinan agamanya masing-masing. Contohnya yaitu tadi seperti sholat
kan tanggung jawab kita kepada Sang Khalik, ya seperti itu. Kemudian bagaimana sih tanggung jawab dan konteks pergaulan manusia? Di sini artinya adalah sebuah keberanian. Maksudnya adalah orang yang berani bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung segala resiko yang dihadapinya. Itu termasuk kategori orang bertanggung jawab atau makna dari tanggung jawab itu sendiri. Kemudian tanggung jawab pasti erat kaitan dengan kewajiban. Maka siapapun yang diberi tanggung jawab, maka dia akan mendapatkan hak dari tanggung jawabnya itu. Contoh misalnya kita bekerja, tanggung jawab kita bekerja, maka secara tidak langsung kita akan mendapatkan dari hak tanggung jawab itu, misalnya seperti mendapatkan gaji ataupun yang lain. Kemudian makna yang terakhir adalah kaitannya dengan orang yang dapat bertanggung jawab, pastilah akan memperoleh kebahagiaan. Kenapa? Karena dia mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya itu sendiri. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kemudian bagaimana sih penerapan tanggung jawab? Coba kita lihat di sini, dari gambar ini kita bisa lihat bersama. Tanggung jawab itu pertama bisa kita laksanakan tadi seperti yang sudah diterangkan di gambar awal ya. Itu pertama kepada Allah ya. Tanggung jawab kita kepada Allah itu berkaitan dengan apa sih tanggung jawab kita kepada Tuhan? Pertama adalah ibadah ya. Salah satu ibadah adalah sholat ya. Sholat. Dan tanggung jawab kedua kita terapkan kepada keluarga kita. Jadi kalau kita misalnya sudah bekerja, kita sudah punya keluarga, maka kita wajib untuk menafkahi mereka, gitu ya. Kemudian ketiga itu bagaimana sih tanggung jawab kita kepada masyarakat. Nah, salah satunya adalah ketika ada gotong royong, maka kita harus melaksanakan atau ikut andil dalam kegiatan tersebut. Yang terakhir, bagaimana sih tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara? Pertama adalah kita menjaga kerukunan. Itu salah satunya ya. Oke, dari sini kalian bisa mencari informasi. Nanti habis ini kalian mencatat ya, sambil nanti Bapak buka diskusi ya. Nanti kita buka diskusi jadi 2 kelompok. Silahkan dari tayangan slide-slide ini kalian nanti bisa mencari informasi, membuat pertanyaan, menganalisis ya. Tujuannya apa? Nanti ketika kita diskusi nanti diharapkan di situ ada pengembangan tentang materi-materi itu. Jadi sumbernya nggak cuma dari slide ini sih. Kalian bisa nanti lihat di Google kah atau dari buku yang ada pada diri kalian, itu bisa dibaca semuanya. Jadi sumber belajar nggak cuma dari slide ini, bisa juga dari yang lain. Oke, habis ini kita bagi 2 kelompok ya. Pertama kelompoknya Syarif ya. Nanti terdiri dari Firmansyah, kemudian terdiri dari Agus, Syarif, Supaini. Saya sama Agus, Pak. Oh gitu ya. Ya, Syarif, Agus, kemudian Mbak Supaina. Firmansyah Supaina. Ya, Mbak Firmansyah sama Mas Supaina ya. Supaina. Mbak Supaina sama Mas Firmansyah ya. Nanti bagi ya Pak, siap. Harus tanggung jawab Pak. Ya, habis ini nanti kalian saya kasih waktu 10 menit, silahkan dicari informasi tentang, pertama kalau Mas Arif nanti silahkan cari tentang makna tanggung jawab ya. Ya, dianalisis apa, itu. Makna tanggung jawab itu apa sih? Oh, makna tanggung jawab. Nah, kemudian kalau Mas Firmansyah silahkan dicari tentang bagaimana cara atau menerapkan tanggung jawab itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Ya Pak. Oke Pak, siap dilaksanakan. Oke, sudah? Supainah gimana? Ya, sudah Pak, alhamdulillah. Sudah ya, oke. Nah, silahkan kepada Mas Arif dipresentasikan tentang apa itu tanggung jawab. Nanti kemudian dari kelompok 2 silakan untuk menanggapi atau memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Monggo silakan.
Baik Pak, ini saya dari sumber yang di hadis riwayat Al-Bukhari, makna dalam bentuk pertanggungjawab itu setiap diri adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabnya eh, tentang apa yang dipimpinnya. Jadi di situ berlandaskan bahwa makna namanya bertanggung jawab itu adalah apa yang kita sudah dalam bentuk dipercayakan kepada orang lain, maka itu harus kita laksanakan. Seperti Oke, itu, Pak. siap, siap, siap. Oke, itu makna dari tanggung jawab. Silakan dari kelompok dua, ada yang mau ditanyakan? Yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari loh ya. Oke Pak, saya bisa bertanya Pak. Kami Ya, dari kelompok 2 sama Mbak Supaina ya, mau bertanya kepada kelompok satu. ya. Tanggung jawab itu kaitannya dengan sosial seperti apa? Ya, mungkin teman saya Agus bisa menjawab. Kalau sepengetahuan saya, tanggung jawab sosial itu bagaimana cara kita bertingkah laku lah sesama tetangga ataupun sama kerabat ataupun sama siapapun yang kita temui. Mungkin itu aja, Pak. Hehe. Oke, terima kasih. Ya, Oke. jadi Saya bisa jawabannya tambahkan, Pak, boleh, boleh. Silakan ditambahkan, dari kelompok Mas satu. Arif. Ya, Pertanyaan tadi, bagaimana kita bertanggung jawab dengan sosial? ya Ya, secara tentunya sosial. pertama kita kalau sosial itu, Pak, diri kita dulu dilihat. Oh, ternyata karakter orang ini bisa dipercaya. Dalam bentuk apa? Pertama, tentunya kelakuan, Pak, perilaku kita kepada masyarakat. Ya, Terus kedua, ibadah kita kepada Allah, karena kebanyakan, Pak, saya lihat di sini pencerminan orang lain itu, nah, Pak. Cerminnya bagus tapi lalai dalam bentuk tanggung jawabnya. Jadi pertama kita bertanggung jawab kepada diri kita dulu, Pak. Baru insya Allah bisa melihat daripada masyarakat. Seperti itu, Firmansyah. oh, iya, Nah, siap. maksud saya tadi begitu, Pak. Oh, Iya, ya, ya. Oke, oke. memang kelompok saat ini hebat, luar Ya. biasa. Oke, Iya. jadi Jawabannya bagus sekali. oke, secara tidak langsung sih udah mewakili jawabannya ya. Mudah-mudahan itu bisa bisa dijadikan pedoman untuk kita bertanggung jawab baik secara pribadi maupun sosial atau berhubungan dengan orang lain ya. Oke. Nah, kemudian setelah pembelajaran ini apa kesimpulannya kira-kira? Mari kita simpulkan. Nah, Mbak Supena bisa disimpulkan dari makna dari tanggung jawab itu sendiri. Monggo, Mbak Supena. Bu Ngantuk dia, Supaina, Pak. Ngantuk dia, Mbak, Pak. Mbak Lagi Supena. ngantuk, Pak. mungkin. Paina ngantuk, Pak. Yang lain Ya, aja Pak Firmansyah mungkin. mungkin. Oh ya, Firman silakan. saja, Pak. Firman Firman, saja, Pak. Firman saya. Ya, silakan coba disimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang makna dari tanggung jawab. Ya Pak, kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran kita tanggung jawab adalah bahwa tanggung jawab itu adalah suatu yang harus dilaksanakan karena semua orang pasti punya tanggung jawab ya, baik pada diri pribadi ataupun kepada masyarakat atau ke keluarga. Seperti Ya, halnya seperti yang disampaikan tadi hadis yang disampaikan oleh teman kita Ahmad Syarif bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti itu, Pak. oke, terima kasih. Oke, mungkin dari kesimpulan itu kita bisa tarik benang putih atau benang merah ya. Bahwasanya setiap diri pasti akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan ya. Dan jangan lupa apa yang kita lakukan akan berakibat kepada orang lain. Jadi ketika berkelakuan kita benar atau tidak itu juga akan berakibat kepada orang di sekitar kita. Orang lain. Maka dari situ diharapkan kita harus menjadi sosok yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Oke. Kemudian sebelum kita menutup pembelajaran, saya ingatkan nanti saya akan siapkan lembar pekerjaan siswa ya, ada LKPD, nanti saya share habis ini. Silahkan dijadikan bahan untuk dikerjakan di rumah. Kemudian di situ nanti juga Bapak akan sampaikan atau Bapak akan share kepada kalian tentang soal-soal latihan. Gunanya apa? Di situ nanti kalian bisa berlatih untuk menjawab soal-soal gitu. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa.
Silahkan Mas Arif dipimpin doa penutup. Ya, oke. Teman-teman luar biasa sudah disampaikan sama Pak Waham tadi tentang bertanggung jawab. Semoga kita termasuk orang-orang insya Allah nantinya bertanggung jawab baik dalam bentuk pribadi, masyarakat, dan sosial. Ya, oke. Amin. Sebelum menutup, saya memimpin teman-teman membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita disampaikan tadi sama Pak Waham dapat dimengerti dan dapat dipahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Ila Amin. hadis Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, makasih Pak Waham. Terima kasih atas partisipasinya siswa-siswi sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan jangan lupa untuk bangsa dan negara kita. Amin. Allahumma Amin. Dengan sama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.